Pemirsa, Ria Yusnita akan mengajak kita menyimak laporan dari berbagai daerah di tanah air. Ria, ya, Edwin. Masih seputar pemilu, hasil perolehan sementara nanti dari juga berbagai saya akan provinsi. menyampaikan hasil perolehan suara sementara dari Pusat Tabulasi Nasional. Selain itu juga masih seputar pemilu juga. Jadi kan sekarang ini lagi ribut-ribut penghitungan suara melalui teknologi informasi atau IT yang nilainya ratusan miliar rupiah. Betul. Tapi ternyata pemerintah itu mengatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diakui adalah penghitungan secara manual. Oh, secara manual. Jadi yang menggunakan IT mungkin hanya untuk sebagai informasi awal. Dan biar lebih cepat informasinya sampai ke masyarakat saja. Tapi yang diakui tetap yang manual. Oke, Ria, silakan. Baik, Edwin. Pemirsa, hasil perolehan suara sementara 10 partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPR RI yang kami kutip dari Pusat Tabulasi KPU pada pukul 4.30 pagi ini. Partai PDI Perjuangan masih memimpin perolehan suara sementara dengan 10.498.483 suara. Kemudian Partai Golkar 10.081.196 suara. Ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa 6.894.542 suara. Keempat, Partai Persatuan Pembangunan 4.139.377 suara. Kelima, Partai Demokrat 3.783.157 suara. Keenam, Partai Keadilan Sejahtera 3.465.344 suara. Ketujuh, Partai Amanat Nasional 3.179.466 suara. Kedelapan, Partai Bulan Bintang 1.164.444 suara. Kesembilan, Partai Karya Peduli Bangsa 1.081.288 suara. Dan ke-10, Partai Bintang Reformasi memperoleh 1.038.210 suara. Total suara yang masuk hingga Kamis pagi untuk sementara 50.503.718 suara. Sementara perolehan suara partai untuk DPR RI per provinsi, masih 5 provinsi yang hasil penghitungan suara sementaranya cukup signifikan masuk ke KPU, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Berikut tabulasi perolehan suara per provinsi yang menonjol. Sejumlah tokoh partai mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat menghentikan pengumuman penghitungan suara di media elektronik. Pengumuman itu dinilai menyesatkan masyarakat. Penghitungan suara yang diumumkan KPU melalui running text di televisi tidak mencerminkan realitas perolehan suara partai. Seharusnya KPU mengumumkan penghitungan suara berdasarkan provinsi, bukan penghitungan secara nasional. Semua pengumuman sekarang ini, ya running text yang sifatnya nasional, itu kita akan tuntut untuk dihapuskan, ya dicabut. Ya, yang bisa dibenarkan, ya dan tidak akan misleading, itu adalah pengumuman yang sifatnya berdasarkan provinsi. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Yunus Yosfiah, perolehan suara partai berbeda di seluruh provinsi. Tidak bisa diakumulasikan dalam penghitungan suara nasional. Perolehan suara di masing-masing provinsi akan menentukan jumlah kursi legislatif. Partai yang duduk di peringkat teratas belum tentu memperoleh kursi terbanyak di DPR. Misalnya dengan 400.000, berarti udah bisa 2 kursi untuk DPR RI.
Tetapi kalau untuk di Jawa, Jakarta, mungkin baru 1,5 kurang. Pekan lalu sedikitnya 8 partai telah menolak penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Namun seruan yang mereka keluarkan tidak digubris. AM Fikri dan Made Iwang melaporkan. Hasil perolehan suara pemilu yang diakui pemerintah adalah suara yang dihitung secara manual. Usai sidang kabinet Kamis kemarin, Mendagri Hari Sabarno mengatakan sistem penghitungan suara menggunakan teknologi informasi hanya bersifat informatif dan membantu mempercepat perhitungan. Hari Sabarno mengatakan, berdasar pantauan pemerintah, penghitungan suara di tiap TPS setidaknya membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 9 jam. Mengenai pemilu lanjutan di beberapa daerah, Mendagri mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU dan pemerintah daerah bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, batas waktu pelaksanaan pemilu lanjutan adalah 24 hari setelah jadwal pemilu atau pada 29 April mendatang. Keadaannya tabulasi data lewat teknologi informasi yang akan menjadi rujukan sesuai dengan undang-undang adalah tabulasi data manual. Karena itu ada tanda tangannya Ketua KPPS dan para saksi. Forum Rektor Indonesia Simpul Kalimantan Tengah merumuskan 9 kriteria perbaikan pemilu untuk masa yang akan datang berdasarkan banyaknya pelanggaran dalam pemilu 2004. Pelanggaran yang terjadi diantaranya surat suara yang diterima di TPS tidak lengkap atau tertukar, kecurangan parpol yang intervensi pemilih, dan praktik bagi-bagi sembako dan uang. Perbaikan yang harus dilakukan antara lain sosialisasi pemilu yang memadai, pelatihan intensif bagi petugas KPPS, dan insentif yang memadai serta penghargaan bagi KPPS yang bekerja dengan baik. Rumusan opini 9 kriteria perbaikan pemilu tersebut akan disampaikan ke Forum Rektor Indonesia Pusat di Jakarta untuk dibahas lebih lanjut. Karena merasa dicurangi, ratusan massa parpol di Batam meluapkan amarahnya dengan menghentikan secara paksa penghitungan suara di KPPS Kelurahan Sagulung, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam. Selain ada kotak suara yang dibongkar sebelum tiba di KPPS, juga ada 26 TPS yang tidak membuat berita acara perhitungan suara. Perhitungan suara dari 176 TPS oleh petugas KPPS Kelurahan Sagulung, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, Rabu malam berlangsung ricuh. Ratusan massa parpol memaksa petugas KPPS untuk menghentikan penghitungan suara karena adanya saksi mata yang melihat kecurangan. Kecurangan tersebut dilaporkan Hadi Selani, seorang aktivis LSM di Batam. Ia mengaku melihat adanya kotak suara dibuka secara paksa dan dibongkar isinya sebelum diserahkan ke KPPS untuk dihitung. Tengok surat suara bertumpuk. Di mana itu, Pak? Di gedung Serbaguna, Kelurahan Sagulung gitu. Kelurahan Sagulung ya? Ya, kita tengok ada 3 orang, ada yang buka baju 2 orang, kita nggak jelas identitasnya apa. Ngapain Pak ketiga orang itu? Sedang bolak-balik kertas suara, ada yang nyucuk, ada yang bagaimana saya nggak. Dari kotak itu, kotak suara KPU itu? Iya. Untuk meredakan amarah massa parpol, aparat kepolisian Batam langsung mengamankan ratusan kotak suara hasil pemilu yang belum dihitung petugas KPPS. Sedangkan orang yang diduga membongkar kotak suara diamankan aparat Poltabes Barelang. Selain kotak suara yang dibongkar sebelum dihitung, Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kota Batam juga menemukan 26 TPS di Kelurahan Sagulung yang tidak membuat berita acara penghitungan suara. Ketua Panwaslu Kota Batam AKP Handoko mengatakan, jika ditemukan kecurangan penghitungan suara di TPS yang tidak dilengkapi berita acara penghitungan suara, kemungkinan besar pemungutan suara di 26 TPS tersebut akan diulang. Dari Batam, koresponden Subari melaporkan. Warga Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis kemarin melakukan pencoblosan ulang akibat terjadinya kesalahan surat suara dalam pemilu 5 April. Ketua KPU Nusa Tenggara Barat Mahali Fikri menjelaskan, pencoblosan ulang dilakukan di TPS 3 dan 4 Kecamatan Pringgarata karena terjadi kesalahan surat suara untuk DPRD Provinsi. Dalam surat suara untuk Provinsi NTB tercantum nama daftar caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Di samping itu, dalam kop surat suara tertulis Provinsi Lampung. Dari 500 lebih warga yang seharusnya melakukan pencoblosan ulang di kedua TPS,
kurang dari 60% yang datang, karena banyak yang tidak tahu adanya pencoblosan ulang. Selain melakukan pencoblosan ulang di Kecamatan Pringgarata, hari ini KPU Kabupaten Lombok Tengah akan mengadakan pencoblosan ulang di Kecamatan Jonggat, dipusatkan di Desa Labulia dan Sukarara. 10 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengancam tidak akan menandatangani berita acara hasil perolehan suara pemilu dan menolak pemilu di Kabupaten Bandung. Di antara ke-10 parpol adalah Partai Pelopor, PAN, Partai Merdeka, PKS, PNI Marhen, PPDK, dan PSI. Mereka mengancam karena KPU dan Panwaslu Kabupaten Bandung tidak mengambil tindakan terhadap berbagai kecurangan yang dilakukan salah satu partai, baik pada masa kampanye maupun pada saat pemilu 5 April lalu. Kecurangan-kecurangan tersebut diantaranya money politik oleh partai besar kepada masyarakat calon pemilih, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai, dan intimidasi kepada calon pemilih melalui struktur lembaga pemerintahan. Salah seorang ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, Aup Ahmudin, mengungkapkan selama masa kampanye pihaknya menemukan pamflet berupa surat suara yang menukarkan nomor urut partai. Seorang ketua parpol peserta pemilu diperiksa Polres Asahan karena merusak kantor KPU Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Perusakan terjadi Selasa malam saat ratusan massa dan simpatisan salah satu parpol mendatangi kantor KPU Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman. Ketua parpol tersebut menuding Wali Kota Tanjung Balai yang juga ketua salah satu parpol bertindak curang, sehingga parpolnya memperoleh suara mayoritas di sejumlah TPS. Kapolres Asahan mengeluarkan perintah untuk menahan ketua parpol yang dituduh menyulut aksi perusakan tersebut. Hingga kini ketua parpol tersebut masih diperiksa di Mapolres Asahan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Independen untuk Pemilu Jurdil, Kamis siang berdemo di kantor KPU Medan, Sumatera Utara. Mereka mendesak KPU bertindak proaktif mengkoordinasikan kinerja aparat PPS dan PPK agar keterlambatan proses penghitungan suara tidak berlarut-larut. Menurut pengamatan aliansi mahasiswa ini, banyak terjadi kecurangan pada pemilu. Kecurangan sengaja direkayasa oknum-oknum partai tertentu dan akibat lemahnya kemampuan petugas PPS. Mereka juga mendesak pihak berwenang memberikan sanksi hukum kepada oknum-oknum PPS dan PPK yang terbukti melakukan kecurangan dalam penghitungan suara. Pemirsa, setelah informasi terkini hasil sementara penghitungan suara pemilu 2004, kami akan kembali dengan laporan dari dunia olahraga. Tetaplah bersama Nuansa Pagi.